Hai sahabat kreatif, selamat datang di podcast RRI Singaraja. Bersama saya, Irna. Iya, sebagian besar anak-anak jika ditanya oleh orang dewasa atau orang tuanya, gurunya di sekolah tentang cita-cita, biasanya akan refleks menjawab ingin menjadi apa? Dokter. Ya, menjadi dokter memang merupakan salah satu pekerjaan impian anak-anak ya, kalau boleh dikatakan menjadi profesi favoritnya anak-anak. Namun ternyata tidak hanya anak-anak, dokter merupakan salah satu profesi yang cukup diminati oleh setiap kalangan. Untuk itulah kita akan mengenal lebih dekat dengan sosok dokter yang jika boleh dikatakan itu dekat dengan siapapun. Topik kali ini adalah dokter antara profesi dan pengabdian. Siapakah beliau? Beliau adalah Dr. Putu Arya Nugraha SPPD Finasim. Om Swastiastu. Apa kabar dokter? Nah, baik sekali. Salam sehat. Sehat juga. Keren sekali nih RRI sudah punya podcast. Oh iya, sudah berjalan beberapa kali dok. Mantap. Oke. Ya. Terima kasih dokter. Nah, jika dilihat dari profesi sebagai dokter, apakah memang menjadi seorang dokter itu cita-cita dokter ketika masih kecil? Ya, waktu kecil saya hanya ingin suatu saat nanti kalau udah besar, kalau saya punya pekerjaan itu bisa membantu keluarga. Oh, tujuan utamanya itu Ya, sebenarnya. Oke. Menjadi dokter ingin membantu keluarga, melayani keluarga yang sakit. Gitu. Karena waktu saya kecil tahun 80-an itu kan orang tua cerita dokter itu langka sekali. Oke. Sulit. Jadi kalau di kampung saya di Kayu Putih itu, Kayu Putih Banyuatis. Okay. Jadi kalau orang tua saya, bapak, ibu atau kakek nenek sakit kemudian berobat, dia harus ke Busung Biu atau ke Singaraja. Ke Singaraja itu harus cari kendaraan lama, baliknya juga lama. Saya pingin jadi dokter, paling enggak melayani keluarga sendiri. Tapi saya surprise kemudian saya bahkan bisa melayani masyarakat Dayak pedalaman. Okay. Nah, artinya bahwa saya kemudian merasa profesi ini sangat humanis dan universal. Jadi ayo siapa yang kepingin jadi dokter, ayo sekolah dokter biar bisa melayani masyarakat di pedalaman. Oke, karena memang kalau kita boleh bertanya sama dokter tentang pengalaman beliau ketika awal-awal menjadi dokter ya dok ya kan sebutannya pegawai tidak tetap ya? Pegawai tidak tetap. Oke, Ya. Nah boleh cerita dong dokter ketika dokter ditugaskan di pedalaman Kalimantan. Karena memang saya juga baca bahwa dokter ini pengalamannya luar biasa di pedalaman tersebut. Selain dari akomodasi, juga pengalaman-pengalaman dalam menghadapi pasien-pasien ya. Boleh cerita nggak dok? Ya, jadi kebetulan saya ini kok suka hutan gitu ya, suka pedalaman. Jadi terus terang aja sebagian dari teman-teman saya dulu diberikan tugas di pedalaman masih ragu-ragu. Oh oke. Kalau saya malah doyan. Oh. Mestinya Jiwa petualangnya muncul malah betul ya. Okay. Mestinya di sana kan 2 tahun kalau PTT. Oke. Saya bahkan sampai 5 tahun. Wow. Dan teman-teman jahil gitu ya menggoda, jangan-jangan dokter hari ini kena santet Dayak gitu. Atau ini nggak lama lagi bakal jadi ketua suku adat Dayak katanya. Tapi padahal enggak, karena saya menyukai alam dan pelayanan itu sendiri. Makanya mungkin teman-teman sekarang tahu saya membuat satu yayasan namanya Sesama. Jadi melayani sesama dengan semangat pluralisme. Itu motonya Tatwa Masih, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Nah, tugas di pedalaman bagi saya berkat justru. Karena di sanalah sebetulnya dokter menjadi apa yang dia seharusnya jadi, yaitu diperlukan oleh banyak orang. Kalau saya bicara terbuka ya, misalnya kalau di kota mungkin dokter memerlukan pasien. Tetapi kalau di pedalaman masyarakatlah yang betul-betul memerlukan seorang dokter. Oleh karena itu saya menulis di buku saya, jadilah sebaik-baiknya, jadilah sehebat-hebatnya. Oleh karena itu ya banyak pengalaman yang tadi Irna bilang bahwa lucu, sedih semua ada di sana. Begitu. Jadi yang sedihnya adalah ketika dokter kehilangan ya sejawat senior yang dalam pelayanan mengabdi melalui puskesmas keliling, karena kan kemana-mana naik perahu ya. Terbalik perahunya tenggelam dan meninggal. Nah, saya datang ke situ tidak bisa berenang. Waduh, dalam hati saya ini bunuh diri di sini. Nah, akhirnya 1 minggu pertama di pedalaman saya kursus renang sama gadis-gadis Dayak. Kan semangat jadinya dan cepat pintar. Ada motivasinya ya, Dok. Oke. Ya, nah, kalau gitu. yang pengalaman lucu atau uniknya di pedalaman saat itu? Ya, banyak sekali juga. Pengalaman yang masih sedih tapi kemudian membuat saya akan mengingatnya seumur hidup adalah saat menolong persalinan ibu hamil yang ternyata di luar dugaan bidan saya itu
posisinya sungsang. Oke. Harusnya kan normal itu kalau ibu hamil melahirkan letak kepala namanya. Iya. Kepala si janin dulu lahir, si baby. Nanti badan yang lain mudah keluar. Karena kan kepala ukuran paling besar dalam tubuh kita. Iya. Ini kebalik, kok kakinya keluar Oke, duluan. karena memang sungsang tadi itu ya. Betul. Jadi itu kita layani dari tengah malam sampai subuh. Kita sudah bilang bakal meninggal babynya. Tapi berkat Tuhan bisa sehat sampai hari ini. Kami sering komunikasi dengan orang tuanya dengan bayi ini yang sudah remaja sekarang. Yang lucu ya tentu saja misalnya kalau kita punya kasus anak-anak yang alat kelaminnya nggak bisa kebuka gitu ya, atau phimosis karena sempit, kita sunat. Nah sunat kan biasanya anak-anak itu bukan karena nyeri, tapi karena takut. Oke. Jadi selain dibius dia harus dipegang rame-rame. Wah itu jadi seru itu kalau sudah sunat. Kadang-kadang belum selesai mereka lari. Ada yang pernah lari kemudian jarumnya belum selesai kita cabut, jadi dia bawa lari kemana-mana habis disunat itu. Nah terus yang terakhir misalnya kasus patah tulang nih. Jadi kita tidak punya alat traksi namanya yang menarik tulang pasien menjadi kembali ke posisi semula. Yang kita gunakan batu kali. Wah. Batu kali dibungkus sama kasa, kemudian kita ikatkan di kaki pasien agar ketarik. Tapi Ya, jadi semua kita lakukan. Oke, gitu. apapun usahanya ya Iya, demi betul. kesehatan pasien itu sendiri betul, ya dok ya. Nah, kan itu cara unik ketika dokter ada di Melayani di pedalaman, pedalaman, iya. Dan kalau di tempat yang sudah tidak di pedalaman lagi, kalau dokter menangani pasien versi dokter Arya seperti apa nih? Karena banyak sekali yang ngefans sama dokter Iya. Arya, nggak cuma pasien ya sahabat kreatif, tapi juga ada beberapa yang udah mulai tahu atau mengenal beliau. Itu banyak yang mengagumi sosok beliau. Nah, menurut dokter Arya untuk menangani pasien versi dokter Arya seperti apa? Ya, saya memegang prinsip sangat penting dan mudah-mudahan ini bisa diterima juga sejawat-sejawat lain dan adik-adik dokter yang baru. Kita selalu harus menganggap pasien itu bukan orang yang posisinya lebih rendah dari kita. Kalau zaman dulu betul ada image dokter itu dewa. Seakan-akan dewa itu kemudian menentukan nasib seseorang yang sakit ini. Padahal kalau kita pikir mereka sudah membawa karmanya sendiri, kita sebagai dokter bertugas sebaik-baiknya saja. Pertama anggap dia teman, karena itu pintu masuk empati yang kuat. Begitu kita menganggap pasien ini teman, apalagi keluarga kita sendiri, apapun mengalir. Saya jarang sekali membahas penyakit pasien, sedikit sekali. Setelah itu kita joke, guyonan, bercanda. Oke. Jadi pasien kadang-kadang kehilangan keluhan sakitnya karena begitu cair suasana dalam ruang praktek saya dengan pasien. Jarang sekali tegang. Bahkan pasien yang sudah dalam keadaan katakanlah sangat kritis menjelang kematiannya, saya masih bisa membawa hal-hal yang menarik, yang lucu. Jadi dokter itu harus lucu gitu aja. Jangan Jadi menakutkan. ternyata, ya itu dia ya. Jadi ternyata untuk menangani pasien versi dokter Arya harus lucu, harus lucu, nggak mesti ya. harus jadi pelawak juga tapi ya. Oke, nah kalau tadi kan juga dokter Arya sudah mengatakan jangan menganggap pasien itu seseorang yang lebih rendah. Nah, jadi untuk dokter Arya sendiri, pasien menurut dokter Anda secara dokter. Iya. Justru kalau kita sedikit bicara filsafat ya, karena di buku ketiga saya kan saya menulis dokter dan sepotong filsafat. Sebetulnya kan pasien yang membuat dokter itu ada. Sekalipun kita belum pernah memegang pasien, seorang tidak pernah menjadi dokter. Nah, betapa pentingnya pasien bagi seorang dokter. Jadi itulah kenapa kemudian kita harus setara dengan mereka. Kebetulan kita memang berada pada posisi mengobati dan mereka diobati. Jadi lakukan sajalah apa yang harus kita lakukan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa harus lucu. Gitu. Oke, lucunya jangan pernah ketinggalan ya. Baik, sahabat kreatif, jangan salah jika di balik apiknya beliau bertugas dan menjalankan tugas sebagai seorang dokter, ternyata dokter Arya juga memiliki hobi menulis sejak belia. Bahkan beberapa tulisannya, ini yang saya kagumi loh dok, pernah dimuat di Bali Post, Denpos, Jawa Post, dan juga pernah menuangkan tulisannya dalam buku Merayakan Ingatan, Filosofi Sehat, dan kisah-kisah konyol ala dokter nih yang saya juga kemarin sempat baca, sahabat kreatif ini. Ternyata dokter memang harus lucu ya, saya bacanya di sini gitu loh. Dan untuk mengikuti zaman sekarang, dokter juga memiliki podcast ya dok ya, yang tentunya bertujuan untuk edukasi. Terus kita harus tahu nih motivasi dan tujuan dari dokter Arya untuk buku tulisan-tulisan tersebut sebenarnya apa sih? Silakan. Saya punya idola ya namanya
Pramudia Anantatur. Dia pernah mengatakan, menulislah agar kamu abadi. Wah, ini menggugah sekali, keren sekali gitu ya. Oleh karena itu saya pikir pengalaman saya di pedalaman ini sangat bernilai begitu. Artinya bukan hanya saya sebetulnya. Semua rekan-rekan saya, sejawat-sejawat saya yang pernah bertugas di pedalaman juga mungkin memiliki pengalaman seperti saya. Sayang sekali itu hilang. Ya kan? Mungkin kalau dia sempat cerita, mungkin seperti ngobrol begini, besok kita lupa. Iya. Itulah kenapa saya harus tulis. Ini harus menjadi literasi dan legasi untuk masyarakat, untuk teman-teman sejawat dokter yang muda, bahwa tugas di pedalaman itu tidaklah harus ditakuti, tapi di sana justru kita menemukan mutiara yang berharga sekali untuk kita. Kan Soekarno pernah bilang, agar kita mendapatkan mutiara yang paling baik, terjunlah ke laut yang paling dalam. Atau saya suka dengan tulisan penulis Timur Tengah, Jalaluddin Rumi, agar selalu bersinar bulan, janganlah takut dengan malam misalnya. Jadi kita jalani saja semua. Nah, dengan menulis ini saya harapkan nilai-nilai yang saya petik di sana, terutama hal-hal yang baik, itu menjadi literasi untuk generasi yang berikutnya. Bukan berarti saya baik semua, pasti ada hal yang buruk, tapi kita harus membagikan hal-hal yang baik untuk semuanya. Gitu ya. Baik, dokter, sebelum kita akan akhiri sesuai dengan topik kali ini, kan menurut dokter sendiri nih, antara profesi dan pengabdian seperti apa? Ya, jadi profesi itu adalah otak kiri kita. Jadi kita harus bekerja baik sesuai dengan SOP standar, tetapi otak kanan kita harus kita aktifasi menjadi pengabdian humanistik yang baik. Dengan kedua ini nanti apapun yang kita lakukan mendapatkan jalan yang lebih mudah dari Sang Maha Pengasih. Menjadi dokter misalnya jangan harap kita akan menyembuhkan setiap orang. Tetapi kalau kita bekerja dengan baik, kemudian otak kanan kita memberi kita rasa empati, cara-cara yang lucu, kemudian yang rileks, itu memberi hasil yang jauh lebih baik. Jadi tugas dan pengabdian itu harus jadi satu, tidak boleh dipisahkan. Siap, dokter. Baik, mungkin ada closing statement dari dokter untuk sahabat kreatif yang menonton podcast ini. Juga dokter boleh loh podcast dokter diinformasikan ya, biar tahu semua edukasi yang disampaikan oleh dokter Arya. Ya, saya membuat konten edukasi di YouTube ya, namanya Kikodo, Kisah Konyol Dokter. Jadi platform ini kan milenial, jadi semua bisa mengakses, dan itu ada edukasi medis yang sangat menarik, mirip dengan obat bagi yang sehat ini. Itu walaupun ceritanya lucu, tapi ada konten edukasi medisnya. Nah, terus closing statement saya, memang kita tidak hanya bicara dokter ya. Saya selalu mengatakan bukan apa pekerjaan Anda atau di mana Anda bekerja, tapi bagaimana Anda bekerja. Entah Anda dokter di kota, di pedalaman, di rumah sakit, di kampus misalnya, lakukan yang terbaik. Lakukan sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya. Gitu. Luar biasa. Terima kasih Dokter Arya untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu bukan di sini ya, bukan di rumah sakit ya, tapi di tapi di RRI. Iya, betul. Baik, sahabat kreatif, jangan lupa untuk like podcast ini dan subscribe ya. Untuk kebersamaan kamu yang selalu menyaksikan podcast RRI Singaraja. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye. Terima kasih.